Waspada cuaca buruk sejumlah wilayah di Jatim dilanda angin kencang dan ombak tinggi. Misa Natal sebuah gereja di Jombang diiringi gamelan dan pentas wayang kulit. Serunya anak-anak berinteraksi dengan pasangan jerapah Wela dan Morris koleksi kebun binatang Surabaya. Halo, ya apa kabar dulur? Senang berjumpa kembali dengan Anda di iNews Jatim, Senin 26 Desember 2022 bersama saya Martania Yolanda. Selain 3 topik tadi masih ada sejumlah informasi menarik lainnya. Pemirsa, inilah iNews Jatim hari ini selengkapnya. Pemirsa, waspada cuaca buruk yang masih mengintai di wilayah daratan maupun pesisir Jawa Timur. Puluhan rumah di Jember rusak di bagian atap setelah disapu puting beliung. Sementara di Tuban, 2 kapal tongkang batu bara kandas akibat cuaca buruk di pesisir Pantura. Cuaca buruk terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur akhir pekan lalu. Angin puting beliung melanda desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Angin kencang menyebabkan pohon bertumbangan. Tak hanya itu, puluhan rumah dilaporkan mengalami kerusakan, terutama di bagian atap. Satu di antara rumah milik Wagumin yang sampai roboh diterjang puting beliung. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah segera menyelamatkan diri. Warga berharap pemerintah daerah memberikan bantuan agar rumah yang rusak segera bisa diperbaiki. Cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda perairan utara Kabupaten Tuban. Ombak dengan ketinggian 5 meter yang disertai angin kencang menerjang Pantura, di mana beberapa kapal besar yang antre untuk bersandar. Kuatnya hempasan ombak menyebabkan 2 kapal tongkang dan 1 kren bes mengalami putus jangkar. Akibatnya, ketiga kapal terseret arus hingga akhirnya terdampar di kawasan pantai. Bagian lambung bawah kapal tersangkut sehingga tidak dapat bergerak kembali ke tengah laut. 1 tongkang dan kren bes terdampar di pantai Desa Sokorejo, Kecamatan Jenu, sedangkan 1 tongkang lainnya kandas di wilayah Desa Temaji. Beruntung, peristiwa ini tak sampai menimbulkan korban jiwa. Para anak buah kapal selamat dan masih bertahan di atas kapal. Ancaman gelombang tinggi membuat nelayan terpaksa mengungsikan perahu. Untuk mengurangi dampak terjangan ombak, perahu disembunyikan di teluk-teluk. Sementara para nelayan kini berhenti melaut untuk mencari ikan. Sementara itu, cuaca buruk juga melanda Kecamatan Paiton dan Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Angin kencang disertai hujan deras menyebabkan 12 rumah dan 3 kapal motor di Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumber Asih rusak. Sedangkan di Kecamatan Paiton, cuaca buruk menerjang Desa Sumber Anyar, Desa Sukodadi, dan Desa Binor. Dilaporkan ada belasan pohon roboh dan 6 rumah rusak akibat bencana ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warga terdampak langsung menyelamatkan diri saat terjadi angin kencang. Warga bersama BPBD setempat kemudian bergotong royong membersihkan puing-puing reruntuhan. Dari Jember, Tuban, dan Probolinggo, Tim Liputan iNews melaporkan. Ibadah malam Natal di sebuah gereja di Kabupaten Jombang berlangsung unik. Selain melakukan prosesi ibadah menggunakan bahasa Jawa, misa Natal juga dilakukan dengan iringan musik gamelan tradisional dan wayang kulit. Berbeda dengan gereja-gereja lainnya, prosesi ibadah malam Natal di Gereja Kristen Jawi Wetan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang berlangsung unik dan istimewa pada Sabtu malam. Betapa tidak, seluruh prosesi ibadah di gereja ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa dan diiringi dengan alat musik tradisional gamelan. Tak cukup hanya di situ, dalam ibadah malam Natal tahun ini, pihak gereja juga menyampaikan pesan-pesan Natal dengan cara yang tak biasa, yaitu melalui pertunjukan wayang kulit. Seluruh pemain maupun dalang yang membawakan cerita wayang adalah remaja gereja. Mereka ditampilkan tepat di samping mimbar pendeta. Pihak gereja mengatakan menggelar ibadah Natal dengan menggunakan bahasa Jawa, gamelan, dan wayang kulit karena ingin mengingatkan pada generasi muda agar mengenal dan mewarisi budaya leluhurnya. Melalui cara ini, pihak gereja berharap budaya dan kesenian Jawa tidak punah dan tetap lestari. Pada tahun ini, setelah pandemi,
kita mau mengangkat dalam bahasa Jawa, semua ibadah akan dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa. Dengan menggunakan semua alat tradisional yang ada, yang ingin kita capai adalah supaya para generasi sekarang ikut mengeleluri budaya Jawa yang sudah ada dilanjutkan oleh anak-anak kita nanti ke depan. Banyaknya jemaat yang hadir membuat ruangan gereja tak mampu menampung seluruhnya. Sebagian jemaat terpaksa harus mengikuti prosesi ibadah malam Natal dari halaman gereja. Dari Jombang, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ribuan jemaat mengikuti misa Natal di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Kota Surabaya kemarin. Misa berlangsung khidmat serta lancar dan dibagi dalam 5 gelombang mulai pagi hingga sore hari. Sejumlah personil kepolisian disiagakan di lokasi dan sebelumnya melakukan sterilisasi area gereja oleh tim Gegana Brimob Polda Jatim. Berikut laporan reporter Oki Arisandi dan juru kamera Eriski Eka Setiawan dari Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, Surabaya. Pemirsa, misa Natal yang berlangsung di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus yang berlokasi di Jalan Polisi Istimewa Kota Surabaya pada hari ini terpantau berjalan lancar, aman, dan juga tertib. Misa Natal di tanggal 25 Desember 2022 di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus berlangsung selama 5 kali, di mana pertama dilakukan pada pukul 6 pagi, lalu pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, dan dilanjutkan pada sore hari, yakni pukul 16 dan pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Terkhusus untuk Misa Natal pada pukul 10 yang sudah berlangsung beberapa saat yang lalu adalah Misa Natal yang dikhususkan untuk keluarga dan juga anak-anak. Dapat kami informasikan bahwa Gereja Katedral Hati Kudus Yesus ini bisa menampung sebanyak 3.600 jemaah. Namun, meski demikian, meski petugas gereja juga telah menyiapkan sebanyak kurang lebih 3.600 kursi, namun masih terlihat banyak kursi-kursi yang kosong. Hal ini dikarenakan pihak gereja sendiri juga melakukan penjadwalan bagi para jemaah yang ingin datang beribadah di Misa Natal di Gereja Katedral Hati Kudus Yesus, sehingga hal ini untuk mengantisipasi membludaknya jumlah jemaah dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gereja Katedral ini berlokasi di Jalan Polisi Istimewa, yang mana di depannya persis terdapat 2 ruas jalan yang menghubungkan antara Jalan Raya Darmo menuju Jalan Dinoyo dan sebaliknya dari Jalan Dinoyo menuju ke Jalan Raya Darmo. Khusus untuk arus lalu lintas dari arah Dinoyo menuju ke Jalan Raya Darmo ini ditutup sementara waktu selama Misa Natal berlangsung. Dan terkait dengan pengamanan, pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sehari sebelumnya atau kemarin pada hari Sabtu 24 Desember 2022, kepolisian dalam hal ini adalah tim Gegana Cibom Polda Brimob Polda Jatim telah melakukan sterilisasi dan juga melibatkan unit K9 dan juga melakukan metal detector pendeteksian terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kondisi gereja baik di dalam maupun di luar ini aman dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kota Surabaya, Oki Arisandi dan Eriski Setiawan, iNews melaporkan. Sejumlah narapidana Kristiani di Lembaga Permasyarakatan Lapas Lumajang melaksanakan ibadah Natal. Momen haru dirasakan warga binaan karena harus merayakan Natal di penjara dan jauh dari keluarga. Dari 10 napi Kristiani, 8 diantara mendapatkan remisi pada Hari Raya Natal tahun ini. 10 narapidana lapas kelas 2B Lumajang Sabtu sore melaksanakan ibadah Natal di dalam ruang aula lapas. Meski ibadah Natal dilaksanakan secara sederhana, namun sejumlah narapidana terlihat khusyuk memanjatkan doa Natal. Momen haru dirasakan warga binaan saat pendeta memimpin prosesi ibadah Natal. Tidak sedikit dari warga binaan ini yang sampai meneteskan air mata. Mereka sedih lantaran terpaksa harus merayakan Natal di penjara dan tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara di momen Natal ini. Meski demikian, perayaan Natal di Lapas Lumajang tetap istimewa dengan hadirnya hiasan pohon Natal dan bingkisan untuk warga binaan. Gimana harus merayakan Natal di dalam lapas? Ya puji Tuhan masih bisa ada acara Natal di Lapas Lumajang. Meskipun Sudah berapa lama? 1 tahun. Berarti Natal pertama. Natal pertama. Apa yang membedakan Natal tahun sebelumnya dengan Natal tahun ini? Ini Natal pertama, soalnya kan kemarin pandemi. Sementara itu, 10 warga binaan Kristiani Lapas Lumajang, hanya 8 warga binaan yang mendapat remisi, lantaran
lantaran 2 lainnya masih belum memenuhi syarat pengajuan remisi. Terima kasih. Jadi total seluruh warga binaan di Lapas kelas 2B Lumajang itu ada 738. Jadi yang Nasrani ada 10 orang. Dari 10 warga binaan yang beragama Nasrani, ada 8 yang kita usulkan untuk diberikan remisi hari Natal. Harapannya kepada warga binaan yang merayakan Natal pada saat ini tentunya ya tadi saya sampaikan juga pada saat perayaan Natal bahwa selalu dijaga situasi aman dan terkendali di lapas. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap ketertiban lapas. Pihak Lapas Lumajang berharap seluruh warga binaan dapat menjaga perilaku selama menjalani hukuman agar bisa diusulkan untuk mendapat remisi pada momen hari besar lainnya. Dari Lumajang, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Masih soal perayaan Natal, pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk memeriahkan dan merayakan hari Natal. Seperti yang dilakukan oleh Quest Hotel Surabaya yang membuat pohon Natal dari ribuan sikat gigi setinggi 8 meter. Pohon Natal dari sikat gigi ini bahkan menjadi spot favorit untuk bersuah foto pengunjung hotel. Pohon Natal dari pohon cemara tentu sudah biasa. Tapi bagaimana dengan pohon Natal dari ribuan sikat gigi? Nah, pohon Natal dari sikat gigi inilah yang kini menjadi daya tarik pengunjung Quest Hotel Surabaya. Tumpukan sikat gigi dirangkai sedemikian rupa menjadi pohon Natal, dipajang di lobi hotel yang berada di kawasan Jalan Ronggolawe, Kota Pahlawan. Sebanyak 2023 sikat gigi ditata rapi hingga membentuk kerucut pohon Natal, lengkap dengan lampu hias serta pernak-pernik Natal. Pohon Natal unik dari sikat gigi ini mempunyai tinggi 8 meter. Keberadaannya yang mencuri perhatian menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung hotel. Bahkan, pohon Natal dari sikat gigi menjadi spot bersuah foto favorit tamu yang baru datang maupun meninggalkan hotel. Menurut saya ini sangat unik ya, karena dari bahan bekas yang bisa dipakai ulang. Jadi sangat unik juga buat pengunjung, kayak oh, ternyata bisa digunakan ulang sebagai pohon Natal atau apa kayak gitu. Unik gak ini? Sangat unik pastinya. Selain tentu saja untuk merayakan hari Natal dan Tahun Baru, dipilihnya bahan dari sikat gigi juga bertujuan daur ulang, memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat. Biasanya kita menampilkan sesuatu hal yang berbeda, yaitu dengan sikat gigi. Sikat gigi biasanya langsung dibuang. Nah, pada saat ini kita kumpulkan untuk hiasan atau dekorasi. Pohon Natal ini sejumlah 2023 pieces, yang maknanya adalah sebagai penyambut tahun baru besok ini di tahun 2023. Nah, jika Anda pemirsa penasaran, datang saja ke Quest Hotel Surabaya sekaligus untuk merayakan Natal atau Tahun Baru bersama keluarga tercinta. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, dilaporkan hilang selama 6 hari, seorang bapak di Jember ditemukan tewas mengambang di sungai. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.